pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Institusi inilah yang bisa digunakan oleh para penyuluh sebagai pendamping mereka melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Hanya ada program stunting yang menjadi program hari ini menjadi program sangat prioritas. Semua daerah sekarang ditugaskan untuk mencoba menggunakan stunting. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. BKKBN Pusat memilih memperkuat peran institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan yang ada di kota Bau-Bau. Operasi SAR terhadap salah seorang nelayan tersambar petir di antara perairan Buton dan Wakatobi resmi ditutup. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 2 Desember 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, mengawali perjumpaan kita di Warta Kepton pagi hari ini, kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore 1 Desember 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 4.977 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.669.821 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 6.499 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.452.237 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 54 orang, sehingga total meninggal dunia menjadi 159.884 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. BKKBN Pusat memilih memperkuat peran institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau demi kemajuan pembangunan KB di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Institusi inilah yang bisa digunakan oleh para penyuluh sebagai pendamping mereka melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pusat memperkuat peran institusi masyarakat pedesaan, kelurahan atau IMP yang ada di Kota Bau-Bau demi kemajuan pembangunan KB di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung secara virtual yang difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bau-Bau bertempat di Aula Kantor DPPKB Bau-Bau Kamis pagi 1 Desember 2022. Kepala DPPKB Bau-Bau Ali Arham mengungkapkan dari 17 kabupaten kota di Sultra, BKKBN Pusat memilih memperkuat peran IMP di Bau-Bau karena dinilai memiliki pencapaian kinerja cukup baik. Demikian halnya kata Ali, sebelumnya BKKBN Pusat juga memilih Bau-Bau sebagai lokasi pelaksanaan mini lokakarya pencegahan stunting di Sultra karena bekerja melibatkan semua stakeholder terkait. Tentu saya kira ada pertimbangan lain. Kita punya jumlah pusnya kita cukup bagus, pencapaiannya kita cukup bagus, kemudian juga stunting begitu gerakan kita cukup bagus karena kita melibatkan semua unsur sehingga pusat juga membuktikan bahwa memang kita lakukan itu. Kemudian BKKBN itu harus membutuhkan stakeholder, bukan cuma kita, media juga sangat penting. Apa pentingnya? Karena dia memberikan informasi kepada masyarakat luas. Mantan Kadis Pariwisata Bau-Bau ini menjelaskan, IMP sendiri pada hakikatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional mulai dari tingkat desa kelurahan hingga tingkat RW, sehingga peran kader ini betul-betul dibutuhkan untuk menyukseskan program KB nasional.
Institusi inilah yang bisa digunakan oleh para penyuluh sebagai pendamping mereka melakukan kegiatan-kegiatan lapangan, baik itu penyuluhan, baik itu koordinasi, baik dia koordinasi dengan kesehatan, PKK, selain itu Pak Desa atau Pak Lurah, Pak Camat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka targetnya adalah mencari akseptor atau KB baru untuk menjadi pekerjaan tugas inti dari mereka. Karena itu melalui kegiatan yang digelar tersebut, kata Ali, para kader IMP diharapkan bisa termotivasi agar lebih semangat bekerja karena mendapatkan perhatian langsung dari BKKBN Pusat. Ia juga menambahkan dalam kegiatan tersebut, BKKBN Pusat mengharapkan ke depan agar pembinaan IMP bisa dilakukan setiap bulan di tiap kecamatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Operasi SAR terhadap salah seorang nelayan yang tersambar petir di antara perairan Buton dan Wakatobi resmi ditutup setelah 7 hari pencarian. Adapun unsur yang terlibat yakni Rescue Posar Wakatobi, nelayan sekitar, dan keluarga korban. Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi dalam rilisnya menyikapi akhir pencarian Lajamadin, 55 tahun, nelayan yang tersambar petir dan terjatuh dari longboatnya sekitar perairan antara Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, dengan Karangkapota, Kabupaten Wakatobi. Dikatakan Aris, operasi SAR dapat dibuka kembali apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Karena itu, Kepala Basarnas Kendari berharap masyarakat nelayan yang sedang mencari ikan di antara 2 pulau tersebut dan menemukan tanda-tanda keberadaan warga Dusun Bantea, Desa Dongkala, Kecamatan Pasar Wajib tersebut agar segera melaporkannya ke pihak SAR gabungan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse terus mengingatkan OPD dan stakeholder terkait agar fokus pada penanganan stunting dan pemenuhan hak-hak anak. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Makanya ada program stunting yang menjadi program hari ini menjadi program sangat prioritas. Semua daerah sekarang ditugaskan untuk mencoba menurunkan angka stunting. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse terus mengingatkan organisasi perangkat daerah OPD dan stakeholder terkait untuk bersama-sama fokus terhadap program prioritas nasional yakni penanganan masalah stunting. Monianse menyebut dari angka prevalensi 26%, kasus stunting di Kota Bau-Bau saat ini jumlahnya tercatat menurun hingga 11%. Hanya saja data ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Pos Layanan Terpadu Posyandu. Data ini diakui masih belum sepenuhnya menjangkau kondisi real di lapangan karena tidak semua anak datang di Posyandu. Makanya ada program stunting yang menjadi program hari ini menjadi program sangat prioritas. Semua daerah sekarang ditugaskan untuk mencoba menurunkan angka stunting yang mana untuk Kota Bau-Bau sebenarnya masih masuk di kategori tinggi beberapa survei. Namun survei terakhir kami mendapatkan informasi itu tinggal 11, tadinya dari 26. Kalau tidak bisa didukung bersama-sama saya kira ini sangat sulit diwujudkan. Di sisi lain, Monianse juga menyebut anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan, maka harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Olehnya itu, hak-hak sebagai anak harus diberikan sepenuhnya. Ada 5 klaster hak anak itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pendidikan, waktu luang dan aktivitas kebudayaan dan perlindungan khusus. Saya kira ini perlu dipahami oleh kita semua sehingga kita bisa masuk dan bekerja di 5 klaster sesuai dengan latar belakang tupoksi tugas masing-masing. Jadi kita bisa mengambil di mana kira-kira penguatan. Selain itu, hak-hak anak tanpa diskriminasi
harus berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi terkait hak-hak mereka, dan partisipasi secara aktif di masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau yang berhasil dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau yang juga sekaligus mengakhiri penyampaian Warta Kepton pagi ini. Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Pendengar, hari kelima Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara cabang olahraga atletik di Stadion Betombari Kota Bau-Bau, panitia berhasil menuntaskan 5 nomor lomba. 5 nomor lomba tersebut masing-masing lari 100 meter putra-putri, 200 meter putra-putri, dan 400 meter putra-putri, kemudian lari 800 meter putra dan putri, dan lompat jauh putri. Teknik Delegate Proprov ke-14 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sultra Abdul Saman mengungkapkan perolehan medali 5 nomor lomba tersebut hampir merata di seluruh daerah peserta Proprov. Untuk perolehan medali itu, alhamdulillah hampir merata ke semua kabupaten dan kota. Berdasarkan rekapitulasi akhir perolehan medali pada 5 cabur atletik tersebut, nomor lari 100 meter putra Konawe Utara berhasil meraih medali emas, medali perak Kota Kendari dan perunggu Kota Bau-Bau, 100 meter putri medali emas diraih Konawe, perak Kota Kendari dan perunggu Kota Bau-Bau. Nomor 200 meter putra, medali emas diraih Konawe Utara, medali perak Kota Kendari dan perunggu diraih Buton. Lari 200 meter putri, medali emas diperoleh Buton, perak Kabupaten Konawe dan perunggu Kota Kendari. Kemudian di nomor 400 meter putra, medali emas diraih Kendari, medali perak Kabupaten Buton dan Kota Kendari meraih perunggu. 400 meter putri, medali emas dan perak diraih Kabupaten Buton, sementara medali perunggu diraih Kota Bau-Bau. Selanjutnya 800 meter putri, medali emas diraih Kota Kendari, perak Kota Bau-Bau, dan perunggu diraih Kabupaten Konawe. 800 meter putra, medali emas diraih Konawe Utara, perak Muna Barat, dan perunggu Kota Kendari. Sementara itu, nomor lompat jauh putri, medali emas berhasil diraih tuan rumah Kota Bau-Bau, medali perak diraih Kabupaten Konawe, sementara medali perunggu diraih Kabupaten Buton. Dari venue Palagimata Kota Bau-Bau, seluruh nomor divisi cabang panahan telah selesai diperlombakan pada Kamis 1 Desember. Hasil rekapitulasi juri menunjukkan Kabupaten Kolaka keluar sebagai juara umum pertama dengan perolehan 16 medali, di antaranya 4 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Juara umum kedua Kabupaten Kolaka Utara dengan 11 medali, 4 di antaranya emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Juara umum ketiga Kota Kendari dengan perolehan 8 medali, di antaranya 2 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Posisi keempat Kabupaten Kolaka Timur dengan perolehan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Tuan rumah Bau-Bau berada di posisi kelima dengan raihan 1 emas dan 2 perunggu. Wakatobi meraih 1 perak, Konawe Utara 4 perunggu, Konawe Kepulauan 1 perunggu. Sementara itu kontingen lainnya Kabupaten Buton Utara, Buton, Bombana, dan Kabupaten Muna harus berbesar hati pulang tanpa medali. Ketua Persatuan Panahan Perpani Kota Bau-Bau Muhammad Ahdayat Zamani menyebutkan perolehan prestasi ini bakal menjadi motivasi bagi seluruh atlet sekaligus sebagai pembuktian jika Kota Bau-Bau mampu bersaing dengan atlet panahan daerah lainnya. Ya, saya pikir ini memberikan semangat baru bagi kita karena ternyata atlet kita bisa walaupun di nomor tertentu kita bisa mencapai yang puncak yaitu kita dapat emas. Itu akan menjadi dorongan nanti bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum dapat, kemudian yang hanya dapat perunggu. Ini kita bisa bersaing lah dengan yang lain. Kita sama-sama, yang penting latihan sebenarnya.
Hingga 1 Desember petang, cabur Federasi Olahraga Petanki Indonesia (FOPI) akhirnya menyelesaikan seluruh nomor lomba pada turnamen Porprov Sultra di lapangan alun-alun Kota Mara Bau-Bau. Menjelang malam di tengah gelapnya lapangan, para atlet petanki tetap antusias menunggu pengalungan medali oleh asisten satu Setda Bau-Bau. Sebanyak 330 atlet dari 11 kabupaten kota di Sultra ikut serta dalam 8 nomor lomba FOPI untuk memperebutkan 32 medali. Rekapitulasi juri Kabupaten Bombana unggul dengan perolehan 2 emas dan 3 perak, disusul Buton Utara 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Selanjutnya Konawe Utara 2 emas, 1 perunggu, Kabupaten Kolaka 1 emas, 1 perunggu. Urutan kelima Kabupaten Kolaka perolehan 1 emas, 1 perunggu. Keenam Kabupaten Muna 3 perak dan 4 perunggu. Urutan ketujuh Kota Kendari 1 emas. Berikutnya Kabupaten Konawe 1 perak dan 1 perunggu. Urutan ke-8 Kota Bau-Bau dengan raihan 3 perunggu. Terakhir Konawe Selatan, Kolaka Timur dan Buton masing-masing meraih 1 perunggu. Ketua FOPI Sultra Lasawali mengungkapkan seluruh atlet berprestasi akan dipersiapkan untuk turnamen Prapon 2 tahun mendatang. Jelas, karena salah satu tujuan melaksanakan Porprov adalah itu untuk mencari atlet terbaik dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya FOPI ini adalah peserta KONI dalam hal ini untuk siap untuk diterungkan ke pekan atau Prapon yang akan berlangsung sesuai agenda FOPI itu di Jakarta buat tahun akan datang. Sawali mengungkapkan meski FOPI masuk kategori olahraga baru di Sultra, namun animo warga menyaksikan pertandingan 4 tahunan tersebut cukup tinggi hingga usai pertandingan warga tak beranjak dari tempatnya. Sementara itu di cabang olahraga Sorinji Kempo yang berlangsung di Pasar Wajo Buton, kontingen Kendari menjadi juara umum cabur Sironji Kempo setelah memperoleh 9 medali emas, 5 medali perak dan 5 medali perunggu dari 22 kelas yang dipertandingkan. Ketua Panitia Cabur Sorinji Kempo Saidina Suparhardi mengatakan pihaknya telah menuntaskan pertandingan seluruh nomor cabur Kempo dengan lancar dan aman tanpa kendala. Adapun perolehan masing-masing daerah selain Kota Kendari, Konawe Utara 5 emas, 7 perak dan 2 perunggu, Buton Utara 4 emas dan 3 perunggu, Kabupaten Muna 1 emas, 4 perak dan 4 perunggu, Buton 1 emas, 6 perunggu, Konawe 1 emas dan 2 perunggu, Bau-Bau 1 emas dan 1 perunggu, Bombana 1 emas dan 1 perunggu, Konawe Selatan 2 perak 3 perunggu, Kolaka Utara 1 perak 3 perunggu, Kolaka Timur 1 perak 2 perunggu, Konawe Kepulauan 1 perak, Muna Barat 1 perak, Kolaka dan Buton Selatan sama-sama memperoleh 1 perunggu, sementara Buton Tengah tidak memperoleh medali. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BKKBN Pusat memilih memperkuat peran institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau. Operasi SAR terhadap salah seorang nelayan tersambar petir di antara perairan Buton dan Wakatobi resmi ditutup. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau.